sama Burmese Gold-nya dan yes, diambil oleh Ace. Dan ya ini bakal membuat kayak pergerakan dari Arkehosi bakal sedikit terlambat untuk di menit 1-3. Oke, Ace dengan 2 purple buff yang sudah diamankan oleh dia. Ini Cloud udah benar-benar enak banget, apalagi kita tahu powernya dari Cloud ketika DHS sudah jadi dan yang dia lakukan adalah farming. Sedangkan dari Lee, tanpa dia blue buff, akan semakin berat juga dari penggunaan energinya. Walaupun sudah diubah, di buff di patch yang terbaru, tapi tetap aja nggak adanya buff akan susah. Iya, Siapa yang dapat nih? Tarik ulur ya. Dia ada pasif sih R7. Iya, dia Nyimpen dulu. ya. Player Sama kita ya. player side yang benar-benar jago ya. Yes. Udah tahu dia gimana caranya untuk kontrol lane-nya. Tapi mungkin akan diamanin untuk buff-nya dari seorang Ace. Ya, Ace-nya bebas banget nih, farming terus nih. Iya, makanya. It's awesome. Wih, skin Link yang baru ya, baru ngeh aku. Yoi. Gila, keren juga. Dan Seven-nya langsung melangkah ke arah D kali ini yang mau memotong adanya minion dan karena ada Ace kali. Jadi R7 tidak terlalu komit ya. Jadi Masih ada dunk sih itu. Masih ada ulti dan itu kalau Albertnya ada biru mungkin dia bisa lompat ke atas Finch Poise dan dapetin point kill ke arah Balmond. Tapi kayaknya bener-bener ini temponya masih sama-sama saling membaca ya. Betul. Dari kedua tim. Om Wawa gimana? Early game ini? Early game-nya menurutku kalau adanya Digi juga ya di Burmese Gold, ada juga Selina, mereka harus bisa menguasai di early game-nya. Tadi kita lihat pressure-nya sudah datang dari BG di mana mereka coba untuk ganking ke arah R7, tapi ternyata R7 juga bisa jaga jarak, dia masih bisa mainin, jadi dia masih bisa bertahan juga. Dan pola serangan yang dibuat atau lagi di-build oleh Burmese Gold adalah lebih terfokus untuk naik ke bagian atas. Tapi kali ini sudah agak sedikit beda sih. Kali ini dia sudah mulai juga mendekati ke Cloud-nya. Cloud-nya bakal dijaga habis-habisan sekarang Ace-nya. Yang tadinya udah dapetin purple buff. Dan ini bebas banget buat seorang Ace untuk bisa melakukan farming dengan sangat terbuka sekali. Aduh. Oh, tapi setuju sekali. terkena Disal Arrow itu dari seorang Kid Oh, dibuka ternyata dan bahkan ultimate-nya langsung dikomit berduaan saja maybe. Tidak adanya flicker, tidak adanya ultimasi level 3 ternyata di game. Dan langsung semangat biru saja R7. Masih ada combo dengan flickernya, masih bisa kabur. Dangnya benar-benar on point banget. Di timing yang sangat pas. Tapi B-nya masih cabut dia. Masih ada flicker dari seorang D. Masih bisa untuk menghindar serangan Link-nya. Belum berasa, belum bisa langsung knockdown begitu saja. Masih ada duet dari Psycho-nya, masih mundur ke arah belakang. Masih ada trap dari Selenanya, masih bisa survive. Masih bisa cabut ke arah belakang. Dan tampaknya dari Burmese Gold sudah menguasai dari Turtle Pit-nya. Iya, dan untungnya untuk dari laning di area atas masih bisa dijaga juga oleh tim Arkehosi meskipun harus kehilangan ulti ya. Terusan, dan Turtle-nya juga akan diamankan oleh tim dari Burmese Gold. Oke, bener-bener ini rotasinya pas banget dari atas dan bahkan flicker tapi sayangnya dihindari begitu saja dan dianya yang harus ditumbangkan. Oh my god, Kid, the Wonder Kid, bener-bener fast hand banget ketika dia terkena stun dan menghindari ultimate dari Eudoranya seorang Calvin si pencuri Lord. Yes, dan bahkan ada Unstoppable Force juga dari seorang Ruby ya. Dengan kita lihat Ace langsung membersihkan landingnya dengan cukup cepat di area atasnya dengan Blazing Duet. Ya. Dan gak akan terlalu agresif sebenarnya dari tim Arkehosi. Mereka udah mulai mencoba disetir sama teman-teman dari Burmese Gold, tapi bisa ditarik ulur. Psycho pun juga tidak akan memaksakan setelah terkena Abyssal Arrow 2 kali pin juga. Nah, dia mulai di pin dari gerakan dari seorang Finn-nya. Coba untuk menarik Selenanya dengan sejarah bottom lane yang terkesan. Ada top lane juga, knock up dan langsung diamankan oleh Albertnya. Semua pedangnya diambil. Sudah mendapatkan item juga yang cukup berbeda kali ini R7. Iya. Memakai Heptasis. Terlebih dahulu ya. Instead of bikin Bloodlust atau bikin sayap. Kita jarak mid lane-nya. Tidak terkena satu orang tapi ada ultimate dari seorang tingginya ada R7. Yang belum mengenai ulti baru keluarkan begitu saja. Belum ada stun. Tapi lihat Kid-nya. Enggak ada flicker dan harus diamankan begitu saja oleh Psycho-nya. Di-kill secure. Dia mau kemana? Masih ada flicker dalam 4 detik tapi ternyata tidak. Damage-nya terlalu besar dari R7. Langsung diamankan 2 hero dari tim Burmese Gold. Yes, 2 untuk 1 kali ini. Ditukarkan dengan Finn saja di area mid dan bahkan dari area mereka coba untuk mendapatin lagi kah, tapi ternyata ada ejector dari seorang Psycho. Ternyata minionnya habis sih Momo-chan. Iya. Tapi mereka udah dapatin 1 turret di area bawah terlebih dahulu. So it's fine.
satu mission terbuka. Dan yang kehilangannya juga Psycho-nya untung. Bukan dari Albert. Dengan emblem tank ternyata yang dipilih oleh Psycho-nya. Tidak memakai emblem support untuk talent yang ketiganya untuk cooldown dari Flicker atau mungkin dari ultinya. Biar lebih tebal lagi mungkin ini strategi dari RRQ. Iya, dan Lemon pun kali ini bakal coba untuk menahan lane di area atas. Udah bertukar ya dengan seorang F7. Dari Burmese Gold. Kalian kedua. Turtle. Yes, dengan Gold masih tidak berbeda jauh dari Psycho juga. Masuk kah? Masih ada ultimate dari Maybe sih Lemon sebenarnya. juga datang. Retribution-nya bagus banget Albert. Dan bahkan ada Temple Blade-nya. Maybe-nya masih bisa survive. Kitnya juga belum ada fix points-nya. Maybe one more hit didapatkan begitu saja. Dan bahkan kita lihat sini dari D-nya melawan R7-nya belum maju. Ada Albert juga tidak memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. 2 orang ditukarkan dengan 3 orang dari RRQ. Ini masih cukup worth it harusnya. Karena RRQ dapetin 1 Lord-nya tadi. Retribution dari Albert. Ada Turtle ya yang bisa di-secure juga. So ya kembali dari Burmese Gold, mereka tadi sempat agak sedikit kelimpungan tapi akhirnya mereka harus bisa tarik nafas juga. Ace masih bisa mendapatkan space yang dibutuhkan juga. Secara level kali ini masih unggul jauh, masih 1 level di atas dari seorang Albert. Iya, debate lagi gitu sama si Ben. Dia sengaja makan biar Albertnya bisa follow up kalau misalnya memang Selinanya dari kitnya masuk gitu ya. Dan bener-bener langsung di stun gitu kan. Yes. Kayak sengaja karena arrow langsung di stun sama Eudoranya. Ada Thunder Strike juga kombonya. Plus ada mobilitas yang cukup cepat juga dari Albertnya. Yes, endless battle dari kantongin sama seorang Albert juga. Oke. Dia balik ke area atas. Lemonnya sendiri di bottom lane. Thunder Strike dikeluarkan dari Maybe-nya juga sekarang. Tapi tidak ada Psycho-nya. Belum dikeluarkan ultimate dikeluarkan. Tapi tampaknya masih ada time journey selalu. Always seperti itu. Psycho-nya masih hidup. Masih bertahan. Dan bahkan Albertnya satu pedang lagi. One more in fifth point. Oh my god, ternyata masih bisa untuk bertahan justru. Malah dari Ruby Didi-nya tadi gagal Albertnya karena ada ejector. Iya, itu kalau nggak ada ejector masih bisa di pick off sama seorang Albert ya. Tapi it's okay, Lemon juga udah ngedapetin 1 kit ini. Dan tipis banget sebenarnya dari Maybe-nya masih bisa balik ya tadi. Oh. Dan tadi enak banget sih sebenarnya buat RRQ Hoshi adalah mereka punya sisi yang cukup luas ya. Dari Lemon dengan adanya Run of Giant-nya itu bisa mengunci sebenarnya karena nggak ada Purify sama sekali. Tapi R7 mulai masuk dari Brevatornya tidak mengenai ke arah seorang D. Dan Ace-nya berhasil mendapatkan turret di area atas. Wow, ini bakal agak sedikit berat sepertinya buat RRQ Hoshi di pertama. Iya, karena Burmese Gold tadi sempat tertinggal 1000 gold, sekarang sudah mulai berhasil untuk menyusul dan lagi. Turtle-nya masih disenggol oleh BG dan mereka dapetin. Dua turtle. Oke, 2 turtle. Yes, benar banget. 2 banding 1 ya? 2 banding 1. Ini udah ada bracelet juga untuk Gila, Ace. defense-nya. Ini dari Maybe-nya sih benar-benar kayak nahan buat Cloud-nya aman sih. Time journey-nya tuh selalu kayak ditempel buat si Cloud-nya biar dapetin Purify gratis juga. Dan bisa untuk Blazing Duet dengan tenang. Dan selalu Psycho-nya yang bakal menjadi nge-trigger ya. Selalu nge-trigger ultimate-nya. Dia pancing sih, tapi kali ini Psycho-nya diculik. Begitu saja Lemon bakal coba mundur terlebih dahulu. Kali ini bakal coba untuk clear minions secepat mungkin dengan Close Sweep. Dan Albert bakal coba tarik ulur. Kayaknya ini Albert coba split push deh di area atas. Iya. Tapi nunggu yang lainnya jadi juga. Oke. Strategi yang mirip sama hari kemarin, bedanya hanya ada 1 split pusher saja dari Albertnya yang akan ditemani oleh Eudora juga. Dapetin 1 turret dan mungkin akan langsung balik ejector Unstoppable Force ke arah seorang Eudoranya. Kameranya tidur ke arah mid, tapi di sini Ruby Didi-nya nggak bisa bertahan dan langsung di shut down, di knock up dengan Tempest of Blade dari seorang Albert. Tapi sudah di zoning untuk blue buff-nya, ada retribution kah? Tidak ada retribution sayangnya, dan bahkan ultimate-nya, the Wrath of Giant-nya dari seorang Lemon sudah digunakan. Belum ada time journey dari Maybe-nya, masih ditahan blue buff-nya. Sekarang gantian, zoning, down dari seorang D-nya, dan bahkan Psycho-nya mundur ke arah belakang, Blazing Duet, dan langsung diambil blue buff-nya. Wah gila Ace-nya sih, mekaniknya sih luar biasa loh. Dia cicil ke depan terus langsung balik lagi. Iya, dia pede banget karena di belakangnya ada Digi yang selalu ngekorin. Iya. Digi yang sudah bersiap-siap dengan time journey-nya yang nggak dipencet sama sekali ya. Iya, maybe kali ini one hit. Nggak ada Digi. Tapi blue buff-nya belum berani untuk di-invade oleh teman-teman RRQ Hoshi. Lebih memilih untuk mengikhlaskan 2 menit yang sekarang.
dari blue buff mereka yang diambil sama Maybe-nya. Dan ini bukan Maybe, dari Ace-nya. Ace-nya sudah 15 loh, ini benar-benar kayak well farm banget. Albertnya tertinggal sampai 2 level dan bahkan belum ter-shutdown sama sekali dari seorang Cloud-nya. Licin banget, dan bahkan ketika dia bisa unggul level seperti dia masih tetap well farm. Yang dimana unggul levelnya ini didapatkan dari mendapatkan 2 kali purple buff ya. Punyanya si Albert tadi di menit-menit awal dan dilanjutkan setelah masuk ke area dari mid game-nya sekarang. Wah, Jadi mereka harus dari Arkehozi, mereka harus bisa men-shutdown terlebih dahulu. kaya banget Ace-nya. Si Digi dulu yang paling penting. Iya. Diginya bisa ke shutdown, itu momen untuk bisa membuka fight. Ace-nya 9.000 loh. Obatnya baru 6.000-an. Yes, gagal terculik tadi dari seorang Sylvana-nya, dari seorang Teguhnya. Flicker plus Imperial Justice, tapi tidak berhasil menculik dari turun jauh yang Lemonnya masih cukup tebal. Masih belum membuka Breath of Dryad-nya, masih ditahan begitu saja. Blue buff-nya sudah mulai muncul. Albert yang sudah ada Retribution kali ini mencoba untuk mengganggu Lemonnya menjadi lini paling depan. Ada Retribution, diamankan begitu saja, sudah ada Blue buff. Tapi lihat di arah bottom lane-nya, digangguin sama Jauhead-nya. Ini benar-benar mulai di section begitu saja. Hierarchy Hoshi. Benar-benar nih teman-teman dari BG masih rapi banget. Benar-benar kayak kondisinya Hierarchy mulai tertekan. Apalagi Ace-nya udah sakit banget. Dan dia Lord di atas menit 12. Tapi benar-benar cepat banget. Gila. Gila. Wow. Cepet banget. Dan bahkan dari Arkehozi mereka nggak bisa maju, ada alam bom yang ditaruh di mana-mana juga, jadi agak sedikit Itu giginya kenapa ya? Aegisnya ada tanda silang terus stopnya. dari tadi. Iya, dari tadi aku lihat itu. Kenapa ya? Di band kah spellnya? Gak mungkin sih. Masa sih? Kenapa tuh? Enggak. Enggak lah, paling visual paling. Iya Visual mungkin aja ya? visual. Bisa aja ya. Iya, visual. Tuh lihat, lagi diinvasi lagi sekarang jungle-nya diinvasi, orange buff-nya lagi diamankan. Gak apa-apa. Ini Sama Burmis. RQC mereka udah terbiasa. Oh, gila mereka sih. nungguin. Gila mereka cepet banget loh. Maybe-nya selalu nempel masalahnya. Stunnya kena, dan bahkan ada satu orang maybe-nya Aegis digunakan, tidak ada ultimate digunakan karena tidak ada yang perlu di-cover oleh Digi-nya. Baik sekali, kulik tadi oleh seorang Psycho-nya. Dan bahkan Lord-nya di arah atas juga masih berjalan dengan entengnya. 20 detik lagi untuk maybe kembali hidup dan masih punya time journey. Dan kita lihat gimana caranya tim Arkehozi mereka untuk team fight sih. counter kesan. Lemonnya belum mengeluarkan ultimate-nya karena masih cooldown dan mungkin akan diambil untuk blue buff, tapi Lord-nya dibiarkan di arah atas sendirian. Lebih mengamankan blue buff terlebih dahulu. Albert-nya baru karat dan Lemon bersama Psycho damage-nya. Oh, lumayan sakit, ada R7 juga. Stun-nya ke arah yang salah kali ini, tapi Flickernya mencoba untuk mengajar balik lagi. Mana ini link yang dibutuhkan? Mana Beast Boys yang belum ada dan baru masuk di sana. Tempest of Blade, double kill, looking for triple kill kah? Apakah bisa mengamankan di sana? Tidak mau untuk memaksakan sesuatu yang dipaksakan. Beast Boys ke arah belakang. Iya, tadi flickernya dan injektornya miss ya. Ke arah serang Albert juga. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya ketika Lemon tumbang, R7 tumbang, Finnya tumbang, Albertnya juga sebenarnya agak sedikit free sih. Tapi Ace-nya yang penting berhasil ditumbangkan terlebih dahulu. Betul, ada celangan pecah. Kalau kita lihat nih replaynya, Lemonnya pertama kali tumbang, terus udah gitu R7-nya juga disusul, Blazing Duet, terus ditahan ternyata. Sama seorang Albert yang Tadi kenapa dia ke arah nggak depan. langsung maju aja R7-nya? Kayak pas dia ulti, dan dia flicker. Kenapa nggak dia hit ultinya langsung ke Digi-nya ya? Padahal udah pasti mati juga. Kira ngincar Enggak, yang lain. kalian enggak? Aku cuma ngelihat Lemon tumbang, memang si R7-nya di belakang. Yang di depan itu sama si Finn ya? Jadi dia pergerakannya cabut ke belakang, tapi ternyata nggak bisa survive. Tapi dia kalau maju ke depan bisa dapat si Digi-nya sebenarnya. Wah, diusir Psycho-nya. Mau diperangin lagi kah di sini? Retribution-nya. First time nyaris saja. Psycho-nya Langsung mundur sih. mengamankan dari seorang Albert-nya. Dan Psycho-nya nggak bisa Sakit bertahan. banget. Injektornya karena serang kah? Langsung sidang begitu saja. Oh my god, Wah, 2 bisa. orang menuju ke arah 3. R7-nya juga hilang. Kitnya sekarang Albert yang memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Tempest of Blade. Seorang Kit. Tapi masih bisa untuk balik ke belakang. Lemonnya melawan seorang Ruby Didi. Tapi lihat tuh D-nya base-nya. dari Balmonnya. Dan bahkan dari Ace-nya. 1 gerobak saja yang dibutuhkan oleh Burmese Goals. Dan ini dia game pertama.